Hari ini kita akan lanjutkan pada pembahasan ayat yang terakhir, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin." Baik teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu, saudara-saudariku dimanapun Anda berada, seperti pernah kami sampaikan, Al-Fatihah termasuk surat yang sangat penting, dan juga seluruh surat yang lainnya penting. Namun setiap surah, seperti saya sampaikan, memiliki keistimewaan tersendiri. Al-Fatihah adalah surah yang sangat istimewa karena ia menjadi satu-satunya surah yang membuka bacaan di dalam salat. Al-Fatihah adalah surah yang sangat istimewa karena ia satu-satunya surah yang menjadi pembuka dalam mushaf Al-Quran. Karena itu, dia disebut dengan Al-Fatihah, dengan al-nya bermakna ma'rifah, karena membuka dua keutamaan tadi. Tidak ada yang paling utama dalam ibadah kecuali salat, itu yang paling nomor satunya, dasar dari semua ibadah, dan tidak ada yang disebut nilai-nilai kebaikannya tertinggi kecuali mendekat kepada Al-Quran. Itu yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam sabdanya, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran lalu mengamalkannya. Baik itu salat yang menjadi amalan pertama yang akan dihisab di hari kiamat. Inna awwalu ma yuhasabu bihil abdi yawmal qiyamati as-salat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati as-salat. Sungguh amal pertama yang akan dihisab oleh Allah, kata Nabi, di hari kiamat adalah salatnya. Ya, jika salatnya baik, idza saluhat sa'iru amali. Jika salatnya itu benar dan baik, maka benar dan baiklah seluruh amalan yang lainnya. Wa idza fasadat sa'iru amali, dan jika salatnya itu jelek, maka akan berdampak pula pada buruk amalan-amalan yang lainnya. Anda bayangkan, dalam hal salat dibuka dengan Al-Fatihah bacaannya, dan dalam qiraat Al-Quran dibuka dengan Al-Fatihah. Jadi cukup dua hal ini menunjukkan keutamaan Al-Fatihah. Yang kedua, Al-Fatihah al-nya bisa bermakna istighraq, yang berarti pembuka pada seluruh hal-hal yang bernilai baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fatihahnya pembuka segala kebaikan, al-nya menunjuk pada keseluruhan. Jadi jika ingin dibukakan semua yang baik-baik dalam hidup, baik itu terkait dengan rizki, dibukakan pintu rizki yang paling baik, dibukakan kesembuhan yang terbaik saat sakit, dibukakan kemudahan terbaik saat mendapat kesulitan, termasuk dibukakan bimbingan hidup yang terbaik dari seluruh tubuh kita. Mata melihat yang baik, telinga mendengar yang baik, mulut bicara yang baik. Maka di dalam Al-Fatihah ada petunjuk-petunjuk untuk menghasilkan itu semua. Cukuplah Anda menguasai ayat ini seluruhnya dengan makna-maknanya, maka itulah kemudian akan mendatangkan kemuliaan besar di dalam kehidupan kita. Karena itulah Al-Fatihah disebut juga dengan nama Al-Kafi, yang mencakup semua nilai-nilai kebaikan, yang dengan cakupan itu cukup bila kita menguasainya, maka kita akan dapatkan seluruh tahapan-tahapan kemuliaan itu. Saya sudah terangkan dari awal sampai dengan ayat yang ke-6. Sekarang kita akan sambungkan pada ayat yang ke-7. Sebelum masuk ke ayat yang terakhir ini, saya ingin tegaskan kembali, dalam salah satu hadis qudsi yang pernah kita bahas di pertemuan terakhir, jika seseorang benar membaca Al-Fatihahnya dengan hatinya yang paling dalam, lalu dia amalkan dengan baik, maka kata Allah, melalui lisan Nabi SAW di hadis qudsi, perhatikan kalimatnya, "Hadza baini wa baina 'abdi." Ini adalah perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali abdi masala. Jika hambaku benar sampai bacaan Al-Fatihah di ayat yang terakhir kemarin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jika benar bacaannya sampai di situ, kata Allah, masala. Bonus pertama yang diberikan, apapun yang ia minta saat ini, aku akan kabulkan. Ingat itu? Apapun yang ia minta saat ini, aku akan kabulkan. Karena itu, pembuka perintah sholat itu diawali dengan kalimat minta sesuatu. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Perhatikan cara menerjemahkannya. Kata Allah, jika Anda punya kesulitan dalam hidup, apapun jenisnya, maka terimalah itu dengan sabar. Lalu mintakan solusinya kepada Allah. Logika sederhananya begini. Kalau bapak ibu ada kesulitan tentang perihal tertentu, maka Anda kan akan mencari pakar untuk menyelesaikannya. Handphone rusak, perginya kan ke tukang handphone kan?
Servis di situ. Motor ada masalah, pergi kemudian ke bengkel. Baik, fisik ada masalah, pergi ke dokter. Jelas ya? Sekarang hidup kita punya masalah. Maka yang bisa menyelesaikan semua itu, kita harus datang kepadanya. Siapa itu? Carilah yang tidak punya batas dalam pemberiannya. Bukan cuma sekedar memperbaiki motor Anda dengan kun fayakun dan ditunjukkan kepada bengkel terbaik. Bahkan ia mampu mendatangkan motor yang lebih baru. Maka ketika Anda memohon kepadanya, kata Allah, saya akan panggil engkau setiap hari supaya engkau bisa menyampaikan kepadaku keluhan apa yang sedang kau rasakan. Masalah apa yang Anda miliki? Maka datang kepadaku, kata Allah, karena aku tidak punya batas dalam pemberian. Maka muncullah kalimatnya, wasta'inu bisabri wassalah. Jika engkau punya persoalan dalam hidup, sabar dulu terima. Nanti saat sholat, datang kepadaku, mintakan apa yang ingin kau mohonkan. Karena itu sholat disebut dengan sholat. Di dalam semua kitab fikih, itu seakar dengan kata ad-du'a. As-salatu fil lughati hiya ad-du'a. Sholat secara bahasa artinya doa. Karena itu semua bacaan sholat, dari mulai takbir sampai dengan salam, isinya doa semua. Silahkan Anda cek. Ya, saat mulai takbir, Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya, doa. Anda ruku, subhana rabbiyal azim, doa. I'tidal, sami Allahu liman hamidah dan seterusnya, doa. Sujud, doa. Duduk di antara dua sujud, jelas doa. Rabbighfirli warhamni dan seterusnya. Tahiyat, doa. Bahkan sebelum kita salam, bukankah kita minta 4 permintaan yang paling utama? Ya, Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam, wa min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masih dajjal. 4, masih doa juga. Ditutup dengan salam pun doa. Assalamualaikum warahmatullahi. Doa. Mendoakan sekitaran kita. Semoga Anda selamat dalam kebaikan, mendapatkan rahmat Allah dan berkahnya. Kanan kiri, semua doa. Dan berita baiknya, saat Anda mulai berdoa dalam keadaan berdiri, kata Allah, kalau benar bacaan Al-Fatihahnya, maka semua yang Anda mintakan di detik itu akan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berkata, "Masa sih?" Akhirnya, "Masa sih ya Allah?" Makanya ketika ada orang yang kemudian menyoal, "Masa sih?" Maka ditanyakan oleh Allah, "Iman kamu di mana?" Katanya yakin dengan saya. Katanya beriman. Iman itu yakin tanpa ragu. Saya ulangi, iman itu yakin tanpa ragu. Jadi kalau Anda ingin berinteraksi dengan Al-Quran, gak boleh ragu. Karena itu kalimat Quran dibuka dengan jangan pernah ragu. Dzalikal kitabu la raiba fi. Dzalikal kitab, semua isi Al-Quran itu la raiba fi, jangan pernah diragukan. Karena itu ketika Anda yakin tanpa ragu disebut dengan iman. Orangnya disebut dengan mukmin. Ketika ada orang yang berkata, ya Allah benar akan dikabulkan, maka langsung oleh Allah dipertanyakan imannya. Dipindah ke Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 153. Paling kanan sebelah bawah. Kalimatnya sama persis tapi pembukaannya berbeda. Yang pertama Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-salah. Ada yang berkata, benar ya Allah, langsung dibalikan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang telah beriman, engkau kan sudah beriman. Masa masih nggak yakin juga dengan saya? Kamu masih ragu, kata Allah. Di mana iman kamu? Jadi kalau ada ayat dibuka dengan kalimat iman, ya ayyuhalladzina amanu, 68 kali disebutkan dalam Al-Quran. Jika ada ayat dibuka dengan kalimat iman, maka informasi yang disampaikan sekaligus mempertaruhkan keimanan kita di hadapan Allah. Kalimat salat dibuka dengan iman pertamanya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salat. Artinya sebelum salat kita yakin dulu ada manfaat dalam salat. Jadi kalau ada orang yang tidak salat dipertanyakan imannya di mana? Sama persis kalau ada orang yang salat dan tidak memohon kepada Allah atau ragu, kata Allah, iman kamu di mana? Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salat. Karena itu sebelum kita dalami lebih jauh, saya ingin tekankan dulu nih sebelum Isya. Begitu Anda sampai pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka tanamkan keimanan dalam diri kita. Itu poin pertamanya. Yakin pasti Allah kabulkan. Yakin kalau kita minta pasti Allah akan berikan. Jadi kalau Anda cuma baca dengan lisan, nggak sampai ke hati, nggak sampai ke jiwa, maka mustahil apapun yang Anda minta akan dijawab. Mustahil. Ya, lihat rumusnya. Sebentar, sebelum masuk ke ayatnya, saya terangkan kaidahnya dulu. Buka Quran surah ke-49 ayat 14. Bismillah.
Quran surah 49 Al-Hujurat ayat 14. Qalatil a'rabu amanna. Orang Arab Badui berkata, saya beriman. Kami beriman ya Rasulullah. Lalu Nabi diam. Sehingga turun jawaban dari Allah. Qul, katakan Muhammad. Ya, katakan Muhammad. Lam tu'minu. Kalian sungguh belum serius imannya. Fokus. Walakin qulu aslamna. Tapi cukup katakan dulu, kami baru masuk Islam. Nah, orang yang masuk Islam bukankah mengucapkan kalimat syahadatain? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi lisannya mengucapkan kalimat iman, ya, maka dengan kalimat itu menjadi muslim dia. Jadi baru di lisan. Nah, kalimat yang di lisan ini mesti dimasukkan ke dalam hati supaya sampai di jiwa kita. Kalau sudah sampai ke hati, nanti iman yang di hati ini akan membimbing seluruh tubuh kita. Masuk ke mata, matanya dijaga dengan iman. Masuk ke lisan, lisan dibimbing pakai iman. Beda antara lisan beriman dengan yang belum beriman lain. Ya, perhatikan ketika Nabi bahkan Al-Qur'an menyebut lisan, itu disebutkan imannya dulu. Ya ayyuhalladzina amanu la yasal qaumin qaum. Hai orang-orang beriman yang telah beriman, iman Anda akan membimbing lisan Anda untuk tidak saling mencela dengan orang lain. Iman Anda akan membimbing lisan Anda la yaghtab ba'dukum ba'du, untuk tidak bergosip. Jadi kalau ada iman dalam diri kita, itu imannya akan langsung sampai ke lisan. Jangan gosip. Saya tidak, Ustaz. Bagus. Tidak seperti ibu itu tuh. Kalau gosip tuh. Sama. Ya. Jadi kalau iman kita itu masih ada, itu langsung. Bahkan seketika ada kebagian pikiran kita mengatakan ini nggak bagus. Pernah ada perasaan begitu? Ya, ada gambar-gambar yang nggak bagus, tiba-tiba ini nggak baik. Ya, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang punya iman. Iman itu akan otomatis masuk ke mata membimbing. Jangan lihat yang gak bagus. Ke kaki sama, ke tangan sama. Jadi itu kalau iman masuk ke dalam jiwa kita, ke dalam tubuh kita, maka dia akan membimbing seluruh elemen tubuh kita untuk berlaku yang baik-baik. Tapi kalau cuma di lisan saja, nyampe ke lisan diucapkan, gak nyampe ke hati. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Lihat ayatnya. Sedangkan iman yang engkau ucapkan itu, engkau tidak sampaikan dia ke dalam jiwamu. Akhirnya beragama itu hambar. Sholat cuma di lisan, Allahu Akbar. Cuma nyampe sini aja, nggak nyampe sini. Karena diucapkan cuma di lisan, nggak sampai ke dalam jiwa. Akhirnya yang di jiwa nggak memberikan bimbingan kepada kita. Memang lisannya Allahu Akbar. Tapi di pikirannya, WA hu Akbar. Facebook hu Akbar. YouTube hu Akbar. Allahu Akbar. Tang ting tung ting tang ting tung tang ting tung. Jadi yang akbar siapa gitu? Jadi kalau iman sudah masuk dalam jiwa, selesai. Begitu mau sholat, dia kondisikan handphonenya silent. Ada yang dia matikan dulu. Dia siapkan jiwanya. Itu yang dimaksudkan iman hadir dalam jiwa. Makanya setiap lisan kita berucap, pandangan kita menatap, lisan kita mendengar, pastikan semua dibimbing oleh iman. Kebanyakan orang yang sholat, ketika mengucapkan kalimat itu di era kekinian, itu semua bacaannya tidak bersumber dalam jiwanya. Cuma di lisan aja gitu. Coba tanyakan pada diri Anda ketika sholat. Masuk nggak bacaan itu ke hati Anda? Dibaca nggak dengan sepenuh jiwa? Jangan-jangan cuma takbir, Allahu Akbar, tapi nggak nyampe ke jiwa. Beda kalau nyampe ke jiwa, Bu. Pak, Abu Bakar tuh sampai gemetaran mengucapkan itu. Allahu Akbar. Lisan berkata Allah Maha Besar. Pikiran menerjemahkan Allah yang paling agung. Hati mengatakan, ya Allah, aku mengucapkan Kau yang paling besar. Aku takut setiap hari mengucapkan Kau yang paling besar, tapi aku selalu merasa paling besar dibandingkan orang lain. Sombong dengan orang lain. Merasa angkuh, yang paling hebat dibandingkan yang lainnya. Merasa yang paling tinggi. Sementara setiap hari aku katakan Kau yang paling besar. Lisan berkata Allah yang Maha Besar, tapi selesai sholat merasa yang paling bagus sholatnya. Yang paling hebat dalam keilmuannya. Yang paling tinggi status sosialnya. Katanya Allahu Akbar, tapi setiap hari merasa akbar. Itu kalau benar-benar sholatnya demikian dalam jiwa, itu baru takbir sudah menangis, Pak. Ingat dosa. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Siapa yang bisa baca doa ini dengan hatinya, tersungkur dan terjatuh air matanya. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Khata'un, satu kesalahan.
Akhtaun, banyak salah. Khotoya, salahnya banyak sampai nggak kehitung. Tambah ya kecil di akhirnya. Ya, aku ngaku. Ya terakhir itu ngaku. Khotoya, ya Allah, aku mengakui dalam sholat ini. Aku banyak salahnya, nggak terhitung. Sedangkan cita-citaku itu ingin ke surga ya Allah. Cita-citaku ingin berjumpa Rasulullah. Tapi aku masih banyak salah. Maka mohon ya Allah, jikapun aku wafat dalam sholatku sekarang. Karena di Al-Baqarah 46 itu, siapkan dirimu dalam sholat. Mungkin itu sholat terakhir kamu. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kata Allah, kalau pengen khusus sholatnya, rasakan mungkin saat itu engkau akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada riwayat mengatakan, kata Imam, sallu salatan muwadda'. Salatlah engkau seakan-akan salat perpisahan dalam hidupmu. Di begitu Anda mengatakan, ya Allah, kalau aku wafat pun dalam salat ini, mohon jauhkan antara aku dengan kesalahan yang aku telah perbuat dalam hidup sejauh timur dan barat yang tidak pernah bersatu. Aku tobat ya Allah. Jadi kalau benar-benar bacaan kita dari jiwa kita dan membaca dari ta'awud sampai bismillah, hamdalah, sampai bahkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah, apa yang kamu minta sekarang aku akan kabulkan. Isya ini bacakan dalam hati kita, minta dengan khusyuk. Dan ketika sampai pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, coba rasakan, minta dalam hati kita, apa yang paling sulit dalam hidup kita yang ingin dimintakan solusinya kepada Allah. Maka saat Anda mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, seperti saya jelaskan maknanya di pertemuan yang lalu, maka sertakanlah dalam jiwa kita semua kesulitan itu untuk dimintakan solusinya oleh Allah. Pertanyaannya, jika Anda mampu mendapatkan itu semua, seperti apa pemberian Allah yang akan dianugerahkan kepada kita? Itulah jawabannya di ayat yang ke-7 yang akan kita bahas setelah menunaikan salat Isya berjamaah. Tapi praktekkan dulu apa yang kita sampaikan dalam salat Isya. Semoga Allah mengabulkan insyaallah. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Saudara-saudariku, kita telah menunaikan salat Isya berjamaah beserta amal dan sunnahnya. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali dan terhubung bersama kita ada saudara-saudari kita dari Papua. Saya simak tadi lewat tayangan di media sosial. Ada yang juga dari Maluku, ada Sulawesi, ada dari Malaysia, juga beberapa wilayah di luar negeri. Kita mendoakan saudara-saudari kita dari sini, semoga Allah memberikan keberkahan pada teman-teman kita semuanya. Baik, jika kita meminta dalam Al-Fatihah, langsung tawaran dari Allah, silahkan minta apapun, sepanjang itu baik untuk dunia dan akhirat, dan itu engkau butuhkan, pasti Allah kabulkan. Jadi ingat, itu dua ya aspeknya. Jadi kalau minta itu, yang akan dikabulkan oleh Allah, aspeknya dua. Satu, kebutuhan, bukan keinginan. Ingat ya, saya ulang, kebutuhan, bukan keinginan. Kadang-kadang kita meminta, menginginkan sesuatu, Allah menjawab apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Nah, dalam hal ini kadang-kadang terjadi tiga hal. Pertama, jika memang apa yang kita minta itu kita butuhkan, maka seketika akan dikabulkan. Yang kedua, boleh jadi yang kita inginkan itu memang kita butuhkan, tapi bukan saat ini. Nanti mungkin 3 tahun lagi, nanti 2 tahun lagi, nanti setahun lagi. Maka boleh jadi permintaan saat ini ditunda oleh Allah, jawabannya bukan tidak dijawab, tapi dikabulkan saat kita sanggup kemudian menjalani apa yang kita mintakan itu. Ini biasa Pak, jangankan kita, para nabi pun begitu. Ya, Nabi Muhammad SAW minta kepada Allah supaya kiblat dialihkan dari Masjid Al-Aqsa ke Ka'bah Al-Musyarrafah di Makkah Al-Mukarramah. Apakah seketika saat meminta langsung dikabulkan? Tidak. Ada proses 2 tahun lebih sampai hampir 3 tahun. Baru turun Quran surah kedua ayat 144 itu. Bahkan bahasanya dalam Al-Quran, Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami selalu perhatikan
kami selalu perhatikan engkau menengadahkan wajahmu ke langit memohon supaya kiblat dialihkan. Ini ternyata tidak ada ruginya berdoa, walaupun dikabulkan 2 tahun kemudian, tapi saat bermohon itu kita sering diperhatikan oleh Allah. Anda diperhatikan oleh guru saja, senang. Diperhatikan oleh pasangan hidup, senang. Anak diperhatikan oleh orang tua, senang. Orang tua diperhatikan oleh anak, senang. Maka siapa yang tidak senang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka jika Anda pengertian terbaliknya, jika Anda ingin selalu diperhatikan oleh Allah, banyak-banyaklah berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, Rabbu berfirman, minta padaku, aku akan jawab. Tapi kalimatnya menggunakan astajib, bukan ujib. Ya, ista tolabus syai' bisa berarti jaraknya seketika, bisa berarti masih ada jarak ke depan. Jelas ya? Saya sering analogikan anak Anda usia 5 tahun, minta diberikan motor. Ya, motor tertentu. Anda punya kemampuan membeli, tapi anak itu belum punya kemampuan mengendarai. Ya kan? Baik, apakah akan dibelikan? Tidak. Kalau Anda belikan sekarang, anak itu baru bisa pakai motor 3 tahun lagi. Beli motor sekarang buat 3 tahun, ngapain? Nggak ada manfaatnya. Anda akan belikan motor-motoran dulu. Kok motor-motoran? Kamu baru 5 tahun. Entar kalau sudah 15 tahun, maka yang motornya satu hilang. Motorannya hilang, jadi motor. Ya, kalau kamu sudah punya SIM, 25 tahun, 17 tahun, 18 tahun, baru Bapak belikan. Kadang Anda meminta sekarang, dijawab kemudian. Kadang yang ketiga, minta A, keinginan, dijawab oleh Allah B, kebutuhan. Awas hati-hati. Ini yang sering juga terjadi, tapi nggak kita sadari. Ya Allah, pengen ke Madinah ya Allah, pengen ke Madinah ya Allah. Minta, tiba-tiba yang lulus Madinah Ciputat misalnya, ya masuk UIN misal, ya Allah ITB ya Allah ITB, tiba-tiba masuknya ke IPB misalnya, ya Allah Unpad ya Allah Unpad, tiba-tiba masuknya ke Undip, ya Undip, misal. Jadi kadang-kadang ketika kita minta sesuatu, dikabulkannya B. Kata Allah kalau terjadi seperti itu, jangan berprasangka buruk dulu. Quran surah kedua ayat 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Perangi perasaan kita. Ya, jangan berprasangka buruk, perangi dulu. Ya, walaupun barangkali ketika menerima itu boleh jadi tidak sesenang yang kita harapkan. Harap-harap dapat ini ternyata B. Harap-harap pengen sub paling depan ternyata ketinggalan jauh di belakang. Ya. Harap-harap dapat konsumsi ternyata nggak ada gitu kan. Baik, misal gitu kan. Misal. Nggak apa-apa. Asa antakrahu syai'an fahuwa khairun lakum. Boleh jadi apa yang tidak kamu harapkan, yang kamu nggak suka, itu yang paling bagus. Oh, barangkali Allah menginginkan saya ikhlas untuk mengikuti ta'lim, bukan yang lain. Oh, barangkali Allah ingin menguji sejauh apa kesungguhan saya untuk belajar. Oh, barangkali Allah inginkan ini. Wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Dan boleh jadi apa yang Anda harapkan itu mungkin belum bagus buat kita. Kenapa ya Allah? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah tahu masa depan. Sedangkan kita tidak. Jadi apa yang Allah berikan itu bukan hanya untuk sekarang. Ini loh, kamu kan itu nanti akan masuk ke sini. Akan kemana sampai wafat. Jadi ketika Allah memberikan sebuah pemberian, itu jaraknya panjang. Untuk maslahat yang kita bawa sampai menuju Allah di hari kiamat nanti. Di bagian pengabulan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sifat kebutuhan ini akan diikat dengan 2 kebaikan, yaitu dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Kadang-kadang baik dunia, tapi akhiratnya tidak. Ya Allah, saya pengen motor, ya Allah, bagus untuk dunia. Tapi ternyata ketika diberikan motor, itu tidak bisa mengantarkan Anda untuk ibadah. Malah ke masjid jadi jarang, karena sekarang rajin motor-motoran. Ya, ada yang tadinya nggak pernah ngajak tetangga, sekarang baru punya motor, sudah muterin komplek. Assalamualaikum, ayo ke masjid yuk. Oh, padahal mah, gitu kan? Habis amal. Ya. Di kadang-kadang apa yang kita mintakan, dunia bagus, akhirat mesti baik juga. Makanya kita mintakan Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Pilih mana? Kaya dunia, miskin akhirat, atau miskin dunia, kaya akhirat? Bagus. Itu ya. Nah sekarang ketika Anda ingin meminta dengan satu kalimat dan dengan kalimat itu dapat dunia akhirat plus kebutuhannya. Jadi begitu kalimat ini diucapkan, apa yang kita ingin mohonkan langsung Allah akan kabulkan. Dunianya nikmat,
akhiratnya juga nikmat dan sesuai dengan kebutuhan kita. Kalimat itu yang kita pelajari, yang disampaikan oleh Allah, dibacakan 17 kali dalam sehari dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Kita sampaikan di pertemuan lalu, ihdina itu bukan sekedar tunjukkan. Ya, berasal dari kata hudan. Ya Allah, berikan kami hudan dengan cara yang paling mudah. Ke jalan yang lurus. Hudan ada banyak makna. Satu, kemudahan untuk beribadah. Saya ulang, kemudahan untuk ibadah. Dalilnya diantaranya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan 5. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Ketika Allah memberikan hudan kepada orang takwa, apa yang menjadikan orang takwa itu ketika dapat hidayah? Kemudian apa yang dia kerjakan? Maka ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi ketika Anda berkata, ya Allah, berikan kami hudan, ihdinas siratal mustaqim, dengan cara yang mudah. Makna pertamanya, tunjukkan kepada kami kemudahan untuk ibadah. Dengan cara yang benar. Minta kepada Allah, orang-orang yang diberikan kemudahan ibadah, maka gampang bangun tahajudnya. Tahajud, gampang bangun. Puasa Senin Kamis, gampang. Bahkan nyari ayyamul bid, bahkan nyari puasa Daud. Untuk infaknya gampang. Ya, walaupun punya 1 juta bisa infak, 100.000 bisa infak. Nggak ada uang, masih sedekah. Dia cari kadang ke jalan, buang sampah ke tempatnya. Apa yang kira-kira bisa di masjid dibersihkan, dia bersihkan. Ada orang-orang yang minta hidayah kepada Allah, diberikan kemudahan untuk jalan ibadah. Ada yang gampang ke masjid, Masya Allah. Ya, sholat subuh misalnya jam 4 lewat 6, jam 3 sudah ke masjid. Bahkan pintu belum dibuka, di luar dia sholat. Ya, karena memang bermalam di masjid itu kan, misal. Minta. Yang kedua, ada berarti solusi. Solusi. Ya, dari setiap persoalan yang dialami. Yang ketiga, ada berarti juga bimbingan kemudahan untuk mencapai kesuksesan dari apa yang kita kerjakan dalam hidup. Ada solusi, ada kenyamanan, ada bimbingan, ada kemudahan untuk ibadah. Kalau Anda benar berdoanya, maka Allah ajarkan kepada kita, kita akan dibimbing oleh Allah untuk mendapatkan kenikmatan dalam menjalani setiap kemudahan tadi. Maka turunlah ayat yang selanjutnya setelah kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berikan kami hudan dengan segala jenisnya itu yang telah kita pelajari dulu. Ya, dengan cara yang paling mudah, cara yang paling lurus. Seperti apa itu semua? Dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan-jalan kemudahan untuk mencapai petunjuk tadi, kemudahan ibadah dengan cara yang benar, kemudahan mendapatkan rizki dengan cara yang benar, kemudahan mendapat solusi ketika punya masalah dengan cara yang benar, kemudahan sukses dengan cara yang benar, seperti engkau berikan pada orang-orang dulu yang telah mendapatinya dengan cara yang paling nikmat. Bukan orang-orang yang telah engkau berikan, kemudian tersesat dengan itu karena tidak menggunakannya, atau dia tahu itu kemudian baik, tapi dia menjauh darimu ya Allah. Kita bacakan dulu tafsir dari ayat ini, baru kita bahas kalimat per kalimat insya Allah. Supaya kita bisa mendapatkan pencerahan dari para ulama tafsir dulu. Hari ini saya kembalikan ke tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Wa qawluhu ta'ala siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Adapun makna firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi dibacakan, qad taqaddama al-haditsu fima idza qala al-'abdu ihdinas siratal mustaqim ila akhiriha anna Allah yaqulu hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Seperti telah berlalu penjelasan dari kami, ketika seorang hamba dalam salatnya mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim, sampai ke akhirnya ihdinas siratal mustaqim, annallaha yaqul, maka Allah menjawab. Ini yang saya pernah sampaikan kepada Anda. Jadi begitu mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian ihdinas siratal mustaqim, maka sampaikan keinginan kita dalam jiwa kita. Apa yang sedang kita rasakan. Ya. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan annallaha yaqul, maka Allah akan menjawab hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Ini perjanjian aku dengan hambaku, maka apapun yang hambaku mintakan, aku akan berikan. Wa qauluhu ta'ala, setelah kita menyampaikan apa yang kita mohonkan itu, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim mufassirun lis-siratil mustaqim. Ini adalah penjelasan dari kalimat sebelumnya siratal mustaqim. Bismillah. Jadi ada ayat yang ke-6 yang kita bacakan, ihdinas siratal mustaqim. Saya tulis bentar. Saya agak pelankan sedikit supaya mudah dipahami. Bismillah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Perhatikan baik-baik. Ya Allah, mohon berikan kami hudan. Dari kata hudan, saya sudah jelaskan pertemuan lalu. Bagi Anda yang tidak mengikuti, lihat lagi tayangan yang telah lalu. Ini maknanya bisa kemudahan ibadah, kesuksesan, solusi, kelapangan, dan segala jenis kebaikan-kebaikan. As-siratal mustaqim, dengan jalan yang lurus, dengan cara yang paling mudah. Jadi kalau ibadah, ya Allah tunjukkan cara ibadah yang benar, yang lurus. Kalau sholat, sholatnya benar. Ya kan? Kalau kemudian puasa, cara puasanya benar. Kalau zakat, cara zakatnya benar. Kalau haji, cara hajinya benar. Kalau berpakaian, cara berpakaiannya benar. Ya kan? Yang akhwat, jilbabnya benar. Yang pakai cadar, yang perempuan, yang laki-laki, yang celananya cingkrang, ya kan? Yang berjenggot, yang macam-macam ditunaikan dengan cara yang benar, ya. Jadi ketika kita minta kepada Allah akan dibimbing dengan cara-cara yang baik. Ini hudan. Nah, sekarang fokus. Kalau kita minta sukses, sukses dengan cara yang benar. Karena ada orang sukses tapi dengan cara yang tidak benar. Ada yang nyogok, ada yang korupsi, ada yang macam-macam. Jadi kalau ada orang korupsi tapi mengucapkan kalimat ini, itu tandanya imannya nggak sampai ke jiwanya. Ya aneh, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami cara sukses yang benar dengan jalan yang lurus. Habis itu nyogok. Habis itu korupsi. Habis itu nipu. Berarti ada yang salah dalam sholatnya. Ada yang tidak tepat. Ya Allah, berikan solusi dengan cara yang benar. Ada masalah di rumah tangga, minta kepada Allah, maka diberikan solusi dengan cara yang benar. Dituntun kepada guru yang benar, kepada ustadz yang benar, pada kiai yang benar, minta solusi yang baik, sehingga selesai semua. Nah, yang paling indah, ketika Anda mendapatkan jalan yang benar itu, apa yang dimaksud dengan jalan yang benar? Anda bertanya lagi. Maka diteruskan oleh Allah, yang dimaksud dengan as-sirat ini, jalan yang benar ini, kalau ingin sukses, jalannya mesti benar. Kalau ingin ibadah, jalannya mesti benar. Kalau ingin ada solusi, jalannya mesti benar. Yang dimaksud jalan yang lurus dan benar itu, turunlah kalimat selanjutnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini poinnya. Maka muncul ya ayat yang ketujuh, kata Ibnu Katsir rahimahullah, maka yang dimaksud dengan kalimat siratal ladzina an'amta 'alaihim mufassirun lis-siratal mustaqim. Mufassirun, kalimat ini, ayat yang ketujuh ini adalah penjelasan dari kalimat sebelumnya, yaitu pada ayat yang ke-6 as-siratal mustaqim. Jadi ketika Anda ingin mengatakan dan bertanya, ya Allah, bagaimana saya mendapatkan bimbingan yang lurus untuk ibadah? Ya Allah, bagaimana cara saya mendapatkan bimbingan lurus supaya saya benar dalam mencari rezeki? Benar berumah tangga. Maka turun tafsir, penjelasan dari ini. Jadi ini rumus tafsir Quran bil Quran. Jadi ayat Quran ditafsirkan dengan ayat Quran lagi. Ini tingkat yang paling tinggi. Jadi nanti ada ayat Al-Quran ditafsirkan dengan ayat lagi. Contoh, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, kemudian Kamal Qari'ah, setelah itu Yauma yakunun nasu kal. Nah, tafsir dari Al-Qari'ah tadi Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, dan seterusnya ayat. Jadi ada ayat yang ditafsirkan lagi dengan ayat selanjutnya. Jelas? Nah, ada ayat ditafsirkan dengan hadis. Di ayatnya muncul apa keterangan di ayat itu? Hadis Nabi SAW yang menjelaskannya. Ini paling banyak. Contoh tentang puasa, contoh sholat. Ya, disolatkan dalam Al-Quran saat kita sholat, ada perintah sholat, kan nggak pernah disebutkan dalam Quran bagaimana cara takbir. Ya, bagaimana cara ruku. Diperintahkan di Al-Quran kita supaya sholat. Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholat. Ayo tunaikan sholat. Tapi nggak pernah dirinci di Al-Quran bagaimana cara sholatnya. Ya, coba dilihat. Ada nggak ayat tentang membimbing kita? Cara takbir itu angkat tangan sampai sejajar dengan bahu. Ada ayatnya? Silahkan cari sampai kiamat kurang 2 hari. Nggak akan ketemu.
Gak akan ketemu. Karena memang tafsirnya dijelaskan nanti oleh Nabi. Peran Nabi untuk menjelaskan itu semua lewat hadis Nabi SAW. Karena itu ada hadis tentang fikih salat. Cara bertakbir, cara niat sebelumnya, cara menghadap kiblat, bahkan cara wudhu sampai dengan kita salat dengan sempurna. Itu Al-Quran ditafsirkan dengan hadis. Kenapa Ustadz? Kok nggak lengkap aja di Quran supaya lebih mudah? Joni, kalau itu saja dilakukan, kapan kita hafal Qurannya? Ya. Maka kalau banyak itu seberat apa mushafnya? Setebal apa Qurannya? Ya, dan apa peran Nabi diutus untuk kita? Bagaimana kemudian kita bisa melakukannya? Kalau dijelaskan di Quran nggak ada contohnya, nirunya bagaimana? Nirunya bagaimana? Kadang-kadang satu kalimat saja salah paham. Ya, Anda bayangkan dijelaskan, tapi nggak ada contohnya. Bagaimana mengikutinya? Paham sampai sini? Baik, itu Al-Quran dengan hadis. Ya, sekarang ini Al-Quran dijelaskan lagi dengan Al-Quran. Suratal mustaqim ditafsirkan suratal ladzina an'amta alaihim. Nanti sebentar saya teruskan dulu baca kitabnya baru kemudian kita jelaskan maknanya. Wa huwa badalun minhu 'inda an-nuhah wa yajuzu an yakuna atfa bayanin wallahu a'lam. Jadi ini dalam ilmu nahwu di kaidah bahasa Arab ini bisa disebut badal atau atfu bayan. Saya jelaskan kaidah dulu bahasa Arabnya, ini bisa disebut badal atau atfu bayan. Badal artinya keterangan yang menggantikan, menjelaskan secara menyeluruh. Itu badal. Ya, misal yang dimaksud as-sirat ini keterangan menyeluruhnya adalah ini maksudnya. Jelas? Atau atfu bayan, diikutkan pada ataf itu mengikutkan pada kalimat sebelumnya. Jadi hukum menafsirkan ayat ini ikutkan pada kalimat sebelumnya, jangan tafsirkan sendiri. Jadi kalau Anda ingin menafsirkan ayat yang ini, ya kata Ibnu Katsir rahimahullah, maka menafsirkan ayat ini atfun ikutkan pada kalimat sebelumnya. Lihat dulu. Karena itu di ilmu tafsir ada rumus namanya 2L 1S. Ya, 2L 1S, ya. Ini ada L, ada S, ada S. L-nya disebut dengan 2L, maaf, L, L, S. Double L, S. L yang pertama disebut dengan lihaq. Sudah? Maaf, 1L, 2S. Siyak dan sibak. Lihaq. Kedua siyak. Ketiga sibak. Saya ulang. L, S, S. 1L, 2S. L-nya lihaq. Lihaq itu yang di depannya, yang setelahnya. Misal, Anda ingin menafsirkan ihdinas siratal mustaqim. Apa yang dimaksud ihdinas siratal mustaqim? Maka lihat ayat setelahnya. Jelas? Baik. Sibak. Sibak itu ayat yang sebelumnya. Saya ingin tafsirkan suratal ladzina an'amta alaihim. Maka lihat ayat sebelumnya. Siyak. Siyak itu ayat yang sedang kita bahas. Misal, ihdinas siratal mustaqim. Ketika kita ingin menggali makna ayat ini ayat yang sedang kita bahas namanya siyak. Kaitan dengan ayat sebelumnya disebut sibak. Kaitan dengan ayat setelahnya disebut dengan lihaq. Secara singkat, kalau ingin menafsirkan Al-Quran, jangan sembarangan baca satu ayat, langsung Anda pahami maknanya. Tidak. Anda harus memahami dulu kaitan dengan ayat sebelumnya. Al-Baqarah ayat 7. Ingin Anda pahami maknanya. Lihat kaitannya dengan ayat ke-6, ke-5, ke-4, ke-3, ke-2, ke-1 sampai Al-Fatihah. Lihat kaitan dengan setelahnya, ayat 8, 9 sampai dengan An-Nas. Itu baru kita akan menemukan penafsiran yang sempurna. Paham? Baik. Jadi ketika Anda ingin menafsirkan yang ini, atfun. Ini diikutkan kepada kalimat sebelumnya, bayanun, statusnya menjelaskan kalimat yang ini. Secara singkat, paling gampang, ini ayat menjelaskan ayat sebelumnya. Itu maksudnya. Kalau panjang-panjang kemana, itu maksudnya. Ya. Saya kenapa bahas ilmu nahu dulu, kaidahnya, supaya kita nanti kalau menemukan yang seperti ini, bisa memahaminya dengan baik. Ya, belajar 25 tahun kalau nggak dibahas kan sayang gitu. Baik. Sekarang kita tafsirkan per kalimatnya. Walladzina an'ama Allahu 'alaihim humul madhkuruna fi suratin Nisa, haitsu qala ta'ala, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Sekarang fokus baik-baik. Lihat sini.
Saya akan mulai jelaskan tafsirnya dan di sini kita akan mulai serius memahami maknanya. Ya Allah, kami ingin mendapatkan kemudahan dalam ibadah, kemudahan dalam mendapat rezeki, kemudahan mengatasi persoalan, maka bagaimana cara kami mendapatkannya? Maka Allah turunkan ayat Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau kalian ingin mendapati itu semua, maka mohonkanlah kepada Allah semua jenis kemudahan yang telah Allah berikan kepada orang-orang sebelum kalian. Yang mendapatkan kemudahan itu begitu nikmat. Kalau terjemah biasa, ya Allah, berikanlah kepada kami jalan yang paling nikmat seperti Engkau telah berikan kepada orang-orang sebelum kami. Jadi kalau Anda ingin ibadah, dibimbing oleh Allah dan nikmat ibadahnya. Ada orang memang benar ke masjid, tapi ibadahnya belum nikmat. Subuh jam 4 lewat 6, jam 4 dah ke masjid, tapi begitu subuh nggak nikmat. Allahu Akbar. Ada yang puasa, ikut puasa sunnah, mulai puasa sunnah, cuman belum nikmat. Ya, sahur bareng-bareng. Akhi, hari ini buka jam berapa? Masya Allah, baru sahur dananya buka. Ada yang baca Quran cuman belum nikmat, baca aja. Ya. Ada yang baca satu ayat nikmat gitu. Yasin, buka tafsirnya. Satu ayat tapi nikmat gitu, Pak. Ya. Ada kan Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Memang lancar, khatam, tapi kenikmatannya enggak kerasa. Ada yang Al-Kahfi, alhamdulillahilladzi anzala, baca satu ayat nikmat. Ada yang 10 menit dah selesai Al-Kahfi. 110 ayat, ya. Tapi kenikmatannya enggak ada. Ada yang cuma satu ayat tuh nikmat banget. Nun, ya, tafsirnya. Masya Allah. Satu ayat. Jadi ada orang-orang yang mendapatkan itu begitu nikmat. Ya, ada orang-orang yang mendapatkan itu begitu nikmat. Ibadah itu nikmat sekali. Di Allah tawarkan, kamu saya beri solusi, tapi nikmat. Kan ada orang yang dapat solusi, tapi caranya kan nggak enak. Anda mau ke Alexan ke sini, Anda cari jalan. Ya, saya mau tanya pada Anda, pilih mana? Jalan yang berliku atau jalan yang lurus sampai ke tujuan? Lurus. Pilih mana? Lurus tapi macet, berliku tapi lancar. Hah? Tuh. Pasti aja tuh. Lurus tapi lancar. Ya. Baik, ada yang lurus tapi macet. Ada yang lurus tapi lancar. Nikmatkan yang lancar kan? Tapi ada yang paling dahsyat. Lurus dan macet masih nikmat. Itu yang gak mudah. Alhamdulillah macet. Allahu Akbar. Bisa murajaah Quran. Lihat tuh. Jadi yang dia pikirkan tuh niatnya yang lurus. Mau ke pengajian, macet nih. Waduh, estimasi waktunya nyampainya jam 8. Mungkin baru nyampe, udah mau bubar. Lihat? Tapi nikmat aja. Bukankah sekarang live? Dibuka aja, ikutin. Jadi memang yang dia concernkan niatnya. Niat saya kan untuk belajar. Dan dahsyatnya dalam Islam, pahala diberikan saat niat itu muncul. Innamal a'malu niat. Jadi begitu niatnya muncul, pahala datang. Dan yang paling dahsyat, orang yang datang pun kalau rusak niatnya, rusak pahalanya. Begitu datang, ceklik. Wah, langsung kan selfie dari sana, klik, kirim ke teman. Aneh udah nyampe, ente di mana? Wah. Mengaji dulu mencas iman, padahal pengen orang tahu gitu. Nah, ini ada bagian-bagian tertentu yang teman-teman sekalian, ketika kita hadirkan itu, kata Allah, saya akan berikan kepada kalian. Fokus, segala kemudahan, segala solusi, dan caranya nikmat mendapatkannya. Kalau Anda bertanya, ya Allah, saya pengen itu. Saya ingin mendapatkan solusi dengan cara yang nikmat. Seperti Engkau berikan pada orang-orang sebelum saya. Siapa mereka ya Allah? Maka kata Ibnu Katsir rahimahullah, ditafsirkan lagi kalimat ini dengan kalimat yang serupa, mirip kalimatnya. Di Quran surah keempat, An-Nisa ayat ke-69. Ini kuncinya. Quran surah keempat, An-Nisa ayat 69. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan-jalan kemudahan yang nikmat. Seperti Engkau telah berikan kepada orang-orang sebelum kami. Siapa orang-orang ini? Kita diminta oleh Allah, kalau ingin kemudahan, ingin kenikmatan, maka belajar kepada orang-orang sebelum kita. Ikuti mereka. Siapa orang-orang ini? Ditafsirkan dari Quran surah keempat ayat 69. Perhatikan kalimatnya. Wa may yuti'illaha war rasulah. Siapa yang mau menaati segala ketentuan Allah
dan Rasulnya. Faulaika, maka orang-orang itu ma'alladzina an'amallahu alaihim. Lihat kalimatnya serupa. Kita minta di sini siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan kemudahan yang paling nikmat seperti Engkau telah berikan kepada orang-orang sebelum kami, kepada mereka. Siapa mereka? Kata Allah, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Kalimatnya serupa. An'amta alaihim, an'amallahu alaihim. Tak di sini kan ke Allah. Lihat. Tak di sini ke Allah. Siratal ladzina an'amta, taknya ke Allah. Ya Allah, berikan kepada kami jalan kemudahan yang Engkau berikan. Engkau, tak itu ke Allah, engkau. Kalau kalimat taknya dibuang, Allahnya muncul. Maka di Quran An-Nisa ayat ke-69, taknya dibuang, Allahnya muncul. Faulaika ma'alladzina alladzina an'amallahu alaihim. Perhatikan ayatnya. Kalau taknya dibuang, Allahnya muncul. Karena tak yang dimaksudkan di sini ke Allah. Fokus. Kalau kita tutup taknya, Allahnya muncul. Maka kalimatnya berubah. Alladzina an'amallahu alaihim. Maka di surat An-Nisa ayat ke-69, faulaika ma'alladzina, ada an'amallahu, taknya hilang, Allahnya muncul. Alaihim. Ada ayatnya? Ada orang-orang yang kata Allah, akan saya berikan mereka semua kenikmatan yang pernah saya berikan kepada orang-orang terdahulu. Siapa mereka itu? Ada 4 golongan. 1, An-Nabiyina. An-Nabiyyin. Kalangan Nabi. Was-Siddiqina. Kalangan Siddiqin. Nanti kita tafsirkan. Berdasar petunjuk dari Nabi. Siddiqin. Was-Syuhada'i. Syuhada. Terakhir, was-salihin, as-salihin. Salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Kalau Anda mampu mengikuti mereka dengan baik, rafiq itu teman. Teman yang mengikuti. Misal gini, antum bangun. Ya, bangun aja. Hadap ke sana. Ya. Saya di depan nih. Ya. Ini ketika saya jalan, namanya siapa? Ya, Iswan. Baik, Rizwan. Mas Rizwan mengikuti saya, nempel, ikut begini. Di begitu saya jalan, nggak ada yang begini mas, adanya gini, jalan. Nah, oke, jalan. Begitu saya jalan, ini ikut, nempel. Maka orang Arab mengatakan hadza rafiqi. Ini teman saya yang nempel ngikutin. Rafiq, orang yang selalu nempel ngikutin. Jelas? Nah, wa hasuna ulaika rafiqa. Lihat ujung ayatnya. Jika Anda, lihat cara menerjemahkannya, jika Anda mampu menempel 4 golongan ini, bagaimana mereka menjalani kehidupan, maka itulah sebaik-baiknya hal yang kita dapatkan dalam hidup. Ya, silakan duduk. Wahasuna, dan yang paling baik adalah ulaika rafiqa, mereka itu kita ikuti dalam kehidupan. Jadi kalau Anda ingin hidupnya mudah, rumah tangganya enak, dapat rezeki yang nyaman, masalah cepat selesai, ibadahnya nikmat, maka kata Allah, ikutilah kemudian golongan di 4 orang gini, 4 golongan ini. Jelas? Kalau Anda ikuti cara hidup yang 4 golongan ini, maka Allah jamin Anda akan diberikan oleh Allah segala kenikmatan yang pernah dirasakan oleh golongan-golongan ini. Paham sampai sini? Baik, yuk kita mulai bahasannya. Awas, ini baru mukadimah yang kedua nih. Ya. Inti tafsirnya kan belum, inti tafsirnya. Saya belum jelaskan per kata. Bismillah. Ini butuh perjuangan nih. Dan nerangkan sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, luar biasa. Jamaah pengen langsung aja dikabul masuk surga. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Lihat sini. Baik, fokus. Jika kita ingin mendapatkan kemudahan dalam hidup, kenyamanan, kenikmatan, maka kunci yang pertama kata Allah, fokus baik-baik, perhatikan, ikutilah, temani, dempetin. Ya, oleh kita sandingkan kehidupan kita itu dengan golongan-golongan yang paling utama. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dan mereka itu sebaik-baiknya model kehidupan yang harus kita ikuti sampai dempet ikuti dengan
dengan dekat sekali pola kehidupan mereka. Siapa mereka ini? Mereka itu adalah orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan Rasul. Taat. Makanya ayatnya dibuka dengan kalimat Quran surah keempat ayat 69, wa may yuti'illaha war rasul. Siapa yang mau menaati Allah dan Rasul? Taati, 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 taati. Ikuti, 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 ikuti. Nah, model kehidupan yang taat kepada Allah itu disebutkan oleh Al-Quran ada 4 golongan utama. 1, para nabi. Semua nabi. Lihat sini, fokus. Saya pernah jelaskan ini, ada Al-Anbiya, ada Nabiyin, itu beda. Surah ke-21 namanya apa? Al-Anbiya. 22? Al-Hajj. 23? Gini lah, 114? Anas, Masya Allah. Gampang, cepet. Ya. 21 Al-Anbiya. Ya, Al-Anbiya. Awas, penting menghafal nama-nama surat Al-Quran untuk memudahkan hafalannya. Ya, kami buka karantina, alhamdulillah nih, golongan angkatan kedua itu ada yang hafal 15 hari 30 juz. Ya, saya bahagia sekali. Ada yang 15 hari, ada yang mungkin hari ini selesai itu. Hari ini selesai insya Allah. Ada yang 18 hari, ada targetnya 30 hari, ada 15 hari itu selesai. Ya, dicintai, kenali ayat-ayatnya. Ya, bahkan sekarang orang-orang saja melamar sudah syaratnya Al-Quran tuh. Ya, kamu namanya siapa? Masya Allah, saya Anas Pak. Baca surat Anas, baca bagus. Ada siapa yang kedua? Saya Torik Pak. Baca surat At-Torik, baca bagus. Ada yang ketiga siapa? Udah pucat wajahnya. Masya Allah, saya Yusuf Pak. Yusuf. Wah, tapi memang gak hilang akal. Cuman panggilan sehari-hari, kulhu. Dari sini. Ada Al-Anbiya. Anbiya, ada nabiyin, an-nabiyyin. Kalau anbiya, beberapa nabi. Karena itu di surah Al-Anbiya tidak dikisahkan semua nabi. Tapi kalau nabiyin, itu seluruh nabi. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah seakan memberikan pesan kepada kita, kalau hidup kita ingin tenang, ingin nyaman, ingin nikmat, di rumah tangga, di pekerjaan, di kehidupan sosial, ikuti pola hidup para nabi. Makanya saat Anda sakit, ada contoh Nabi Ayub yang pernah sakit. Fokus. Ada yang pernah sakit. Ya Allah, saya sakit kepala, sakit di kaki, sakit di tangan, ya, sakit di kantong, ya, sakit macam-macam. Nah, begitu terkena penyakit fisik, Allah turunkan pola kehidupan Nabi yang pernah sakit. Ada yang ringan-ringan, seperti Nabi Ibrahim sakit. Bagaimana menikmati penyakit itu? Ini yang paling indah. Sakit tapi menikmatinya gitu. Kan kebanyakan orang sakit itu menghadirkan keluhan kan? Makanya dokter bertanya ketika pasien datang, keluhannya apa Pak? Keluhannya apa Bu? Ini ada orang sakit mengeluh. Tapi kalau Anda paham rumus ini, sakit tapi menikmati sakitnya. Pernah nggak ada orang terima sakit? Keluhannya apa? Nggak ada, nikmat semuanya. Terus ngapain Bapak kesini? Cuma buat kasih tahu aja. Orang semua sakit itu ditanya keluhan. Yang ini tidak, menikmati sakitnya. Nabi Ibrahim sakit. Ketika sakit, Quran surah ke-26 ayat 80. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, pasti Allah sembuhkan. Enggak ada keluhan. Allah, Engkau yang memberi saya makan. Engkau yang memberi saya minuman. Engkau yang menghidupkan saya. Engkau yang mewafatkan saya. Seperti Engkau menyehatkan saya dengan makanan dan minuman. Saya sakit pun, pasti Engkau sembuhkan. Enggak ada keluhan yang keluar. Yang dahsyat Nabi Ayub. Ketika Anda berkata, itu kan penyakit biasa Ustaz. Tapi saya ini kena jantung. Jantung. Tapi kan masih hidup Bu. Kematian itu tidak ada hubungan dengan jantung. Kematian itu dengan ajal. Ada orang nggak sakit jantung pun kalau sudah tiba waktunya meninggal juga. Gitu. Tapi kan ginjal saya tidak berfungsi. Tapi kan mata ibu berfungsi. Ya. Tapi kan telinga bapak berfungsi. Lisan kita berfungsi. Maka ketika ada orang mengeluhkan penyakitnya, Allah turunkan penyakit yang paling dahsyat yang pernah dialami oleh seorang nabi, yang tidak pernah dirasakan oleh orang sebelumnya dan tidak akan pernah dialami oleh orang setelahnya. Supaya nggak ada yang mengeluh lagi.
Ketika mengeluh Allah kemudian balikan. Ini aja Nabi saya uji, dia nggak mengeluh. Kamu bukan Nabi, kenapa mengeluh? Tapi kan dia Nabi ya Allah. Diturunkan ayatnya. Kalau ada orang yang bukan Nabi pun mengikuti amalannya, maka saya akan berikan kenikmatan yang sama seperti dia mengalaminya. Maka turunlah Quran surah ke-21 ayat 83 sampai 84 itu. Wa ayyuba idznada rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Kata Allah, hei, saya akan buka kisah Ayyub alaihissalam supaya kalian belajar. Ketika ia mulai bermohon kepada Allah, saat sakitnya mulai mengganggu dia untuk ibadah. Di saat sakitnya itu biasa, beliau nikmati aja. Nikmati, sholat ya sholat, ibadah ya ibadah, gak ada keluhan. Istrinya bertanya, papa kenapa gak minta kepada Allah sembuhkan? Kata suaminya, berapa lama kita sehat dan senang? 20 tahun. Berapa lama kita diuji dengan sakit dan begini? 7 tahun. Nanti aja, kalau sudah sakitnya sama dengan sehat 20 tahun, baru saya minta kepada Allah. Saya malu dikasih sehat 20 tahun, saya senang. Kenapa ketika dikasih sakit untuk ibadah selama baru 7 tahun sudah mengeluh? Bukankah semuanya datang dari Allah untuk kita beribadah kepada Allah? Dikasih kaya 20 tahun, kita senang. Diuji dengan fakir baru 7 tahun sudah mengeluh. Saya malu. Nanti aja kalau ujiannya sudah serupa. Jadi bagi Nabi Ayub nggak ada bedanya. Harta ada, nggak ada harta. Tetap ketaatan kepada Allah meningkat. Sakit dan sehat nggak ada bedanya bagi beliau. Sehat ujian untuk beramal sempurna, sakit untuk banyak istighfar. Bukankah ketika sakit ada peluang dosa kita diampuni? Tuh. Dikala cara berpikir kita seperti Ayyub alaihissalam, diajarkan ini zikirnya. Apa jawabannya? Fastajabna. Fakashafna ma bihi min dhurrin. Wa atainahu ahlahu. Wa mithlahum ma'hum rahmatan min indina. Belum selesai sampai sini. Wa dzikra lil abidin. Ketika Nabi Ayyub alaihissalam bersabar dengan penyakitnya, beliau menikmatinya, dan ketika mulai mengganggu penyakitnya untuk ibadah, baru bermohon kepada Allah. Ya Allah, penyakit ini sudah menghambat saya untuk ibadah. Jadi minta sembuh itu bukan sekedar minta sehat, supaya ibadahnya nggak keganggu. Jadi ketika sakit biasa saja, ketika ibadah terganggu baru minta sembuh. Tuh. Ya Allah, kaki saya sakit. Jangankan kamu, banyak yang sakit kaki. Ya Allah, sakit di kaki ini sudah mulai mengganggu saya untuk bisa ke masjid berjamaah. Begitu caranya. Ya Allah, kepala saya sakit. Banyak yang sakit kepala. Ya Allah, penyakit di kepala ini sudah mulai mengganggu saya untuk khusyuk berzikir kepadamu. Itu caranya. Jadi begitu Anda menikmati itu untuk kepentingan ibadah, ditutup dengan kalimat wa dzikra lil abidin. Ini aku ingatkan untuk hamba-hambaku yang lain selain Ayub. Jika kalian mengalami hal yang serupa, amalkan amalan seperti Ayub merasakannya. Nabi. Anda berdagang. Anda bisnis. Anda bekerja. Anda berdakwah. Anda mengajar. Apa Anda kira akan mudah menyampaikan semua itu? Belum tentu. Kadang-kadang ada saingan. Anda yang ikut tender, mereka yang menang. Padahal nggak ikutan sama sekali. Ada yang kemudian berusaha menyingkirkan, menyungkurkan. Ada yang mengajar juga, kadang-kadang ada yang menyoal. Bukan cuma Anda. Bahkan ada seorang Nabi namanya Yunus alaihissalam. Berdakwah, bekerja dengan baik. Disoal oleh orang sampai diusir dari kampung. Masuk kemudian ke perahu, dilempar, ditelan ikan paus. Anda bayangkan. Anda masih hidup sampai sekarang, beliau di dalam perut ikan paus. Tapi kau masih bisa nikmat aja, zikir. Idznada fi dhulumati, ya. Baca ayatnya wa dhannuni. Baca ayatnya 86 sampai 87-nya. Wa dhannuni idz dhahaba mughadiba, ya. Wa dhanna an lan naqdir alaihi. Fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tadinya gelisah. Enggak enak tuh. Ditelan dalam perut ikan paus. Kira-kira tuh di dalam perut ikan paus itu, maaf ya, terang atau gelap? Udah pernah masuk? Pengap atau nyaman? Ya, kita kebayang aja pasti pengap, sempit pengap. Dalam perut ikan yang sangat besar itu sempit pengap, tapi masih bisa berzikir kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahu akbar. Apa jawabannya? Fastajabna. Fastajabna lahu. Ya, wa najjaynahu minal gham. Perhatikan jawabannya. Tadi Nabi Yunus alaihissalam masuk ke dalam perut ikan paus. Tapi ketika dijawab doanya, jawabannya bukan mengeluarkan beliau dari perut ikan paus.
Kalau mau konsisten, fastajabna lahu wa najjaynahu minal hut. Kami jawab doanya, kami bebaskan dia dari perut ikan itu, kami keluarkan. Tapi yang terjadi adalah kalimatnya indah. Fanajjaynahu minal ghammi. Gham. Apa itu gham? Gham itu awan gelap yang menaungi. Gelap. Tiba-tiba gelap. Bahasa Spanyolnya puek. Udah siang, masih siang, udah gelap. Gelap. Fokus. Jadi ada ghamam, ada gham itu beda. Kalau ghamam itu awan teduh yang menaungi. Ghamam. Al-Baqarah ayat 57. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Paling kiri sebelah bawah. Ayo mana Qurannya? Dia ada ghamam, ada gham. Kalau gham itu awan gelap yang menaungi. Maksudnya ini bahasanya tinggi, bukan awannya. Tapi suasana gelap yang mencekam. Kadang kalau orang sedang ngelihat awan gelap, siang-siang gelap, perasaannya bagaimana? Gak enak ya? Gak enak, jalan gak enak, perasaan gak enak. Yang dimaksudkan di sini bahasa kiasan. Ada orang yang mengalami situasi yang gelap, bikin sesak. Seperti Nabi Yunus berada di perut ikan paus. Suasana gelap, bikin sesak. Mungkin tidak harus masuk ke perut ikan. Anda ikut pekerjaan, tiba-tiba dijahili oleh orang. Anda yang difitnah, bukankah gelap? Pulang-pulang siang tapi sudah longlai. Nyampe rumah nggak ada senyum. Anda yang ikut ujian, begitu mau wisuda, ada nilai yang hilang belum sampai, tiba-tiba gelap. Anda yang sudah mau lamaran, besok mau nikah, tiba-tiba pasangan berubah keputusan. Gelap. Seketika akan gelap, ya Allah. Padahal situasi siang. Ya Allah, aku seperti tersambar halilintar. Padahal halilintar gak ada. Ya. Makanya kalimat Qur'annya indah. Allah tidak mengatakan perut ikan pausnya. Allah ingin mengatakan, akan ada orang-orang hambaku, mungkin selain Yunus, yang mengalami situasi serupa dengan Yunus. Pekat, gelap, capek, lemah ya Allah. Walaupun tidak harus masuk ke perut ikan. Karena pekerjaan, karena di rumah tangga, karena di kampus, karena di kehidupan. Tapi Anda amalkan seperti Yunus. Dalam suasana di perut ikan pun masih nikmat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Perhatikan. Begitu Anda mengamalkan zikir yang sama dan menikmatinya. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Belum selesai. Fanajjaynahu minal gham. Kami selamatkan Yunus alaihissalam dari gham. Perut ikan. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Kalau ada orang-orang beriman setelahnya mengalami situasi yang serupa. Bahkan masuk ke perut ikan pun dia berzikir. Saya selamatkan kata Allah. Atau bukan perut ikan. Perut rentenir. Kredit yang belum lunas. Riba yang belum tuntas. Lilitan utang. Ya. Kehidupan rumah tangga. Masalah sosial. Minta. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Uang belanja belum kunjung datang. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tuh. Nikmat. Maka poin besarnya, makanya Allah turunkan kehidupan semua nabi. Supaya kita belajar. Kalau sedang punya kedudukan, turunkan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu bisa menaklukkan awan, bisa menaklukkan angin. Ya, bukan hayalan. Songgoku cuma awan kinton. Ya. Sulaiman semua awan. Wuduha wa asyiya, datang pagi, datang petang, datang kecepatan kilat. Anda bayangkan, awan takluk, angin takluk, jin takluk, setan gak macam-macam. Anda bisa bayangkan, tapi dengan segala kekuasaannya, hadza min fadli rabbi. Tidak menghentikan beliau untuk bisa menyembah Allah dan tawadhu dengan kekuasaan. Nabi, Rasul, Raja, tingkat yang paling tinggi. Wah, jin takluk, setan takluk, awan takut, angin takluk. Masih tawadhu. Ini semua bukan aku, Allah yang telah menetapkan. Sama semut masih baik. Pasukan, siap. Ada semut, jangan disakiti. Anda siapa? Nabi bukan, Rasul bukan. Angin tidak takluk, Anda berdoa malah datangin topan. Minta hujan nggak datang-datang, nggak diminta hujan datang. Kan? Rasul bukan, surga belum jelas. Anda sebesar apa sih kedudukannya? Jangankan pada semut, bahkan manusia pun Anda zalimi. Hutan pun Anda gunduli. Ya, gunung pun Anda hilangkan. Lautan Anda kuras. Anda siapa gitu? Makanya belajar ke sini. Maka kalau Anda bisa ikuti seperti ini, muncullah kemudian seperti Abu Bakar,
Seperti Umar, Uthman, Ali, Umar bin Abdul Aziz. Yang walaupun ada di kedudukan, indah kalimatnya. Allahu Akbar. Datang keponakannya, datang ke istana. Tiba-tiba dimatikan lampunya, dinyalakan lilinnya. Ditanya dulu, kamu ada apa? Keperluan pribadi, matikan semua lampunya. Kenapa dimatikan? Kalau engkau datang sebagai rakyat, maka aku akan nyalakan semuanya. Engkau datang sebagai pribadi, karena ini fasilitas negara, maka hanya boleh digunakan untuk kepentingan yang luas, untuk masyarakat dalam kepentingan negara. Tapi ketika datang dengan kepentingan pribadi, maka aku matikan, aku nyalakan lilin yang milikku pribadi. Kalau semua pejabat seperti ini enak. Masya Allah. Plat merah pakai undangan. Izin nggak ada. Izin ada nggak apa-apa. Tenang. Nggak ada masalah. Kan aturan diikuti dengan baik. Nah ini. Di indahnya setiap ada kejadian yang kita alami pasti ada contoh nabinya. Ya. Ada yang naik kedudukan, digoda sama lawan jenis. Ada. Makanya muncul kisah Nabi Yusuf. Untuk mengingatkan hati-hati kalau sedang punya kedudukan. Godaannya bisa seperti ini. Bapak direktur punya sekretaris. Yang sekretaris perempuan. Satu ruangan, sekretaris abadi di rumah. Yang ditatap sekretaris kantor, 8 jam dilihatin terus. Hati-hati. Maka muncul kisah Nabi Yusuf. Ada lagi yang lain. Ya, ada ibu yang belum ada keturunan. Ya, bapak yang belum ada keturunan. Diturunkan kisah Nabi Zakaria supaya nggak bersedih. Nikmati. Lihat amalannya, pelajari. Kalau Anda amalkan semua itu, nikmat hidup. Puncaknya, Nabi Muhammad SAW. Makanya semua miniatur Nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, itu terkumpul contoh seluruhnya sempurna pada Nabi Muhammad SAW. Nabi sebelumnya sakit, Nabi Muhammad pernah sakit. Nabi sebelumnya punya kekuasaan, Nabi Muhammad punya kekuasaan. Nabi sebelumnya pernah dijahili, Nabi Muhammad banyak dijahili. Dan kita hafal sampai sekarang tokoh-tokohnya. Ada semuanya. Tapi bagaimana ketika Nabi mengalami semua itu kenikmatan yang dirasakan? Anda dicaci dengan lisan, Anda dilempar dengan perkataan. Nabi dilempar dengan batu di Taif. Sampai berdarah. Duduk istirahat di bawah naungan pohon. Datang 2 malaikat penjaga gunung. Ya Muhammad SAW. Mud yadaika ilas sama. Muhammad SAW. Angkat tanganmu ke langit. Mintakan kepada Allah supaya kami mengangkat 2 bukit di Taif itu untuk menghimpit orang-orang yang menyakiti engkau itu. Di malaikat sampai datang. Ini malaikat aja merasakan, ini orang luar biasa nih. Melempar Nabi sampai berdarah. Datang. Angkat tanganmu ke langit, minta kepada Allah. Kami lakukan sekarang. Kami angkat 2 bukit itu, kami himpit mereka yang menyakitimu itu. Melempar engkau dengan batu. Apa jawab Nabi? Lah, jangan lakukan. Fa'innahum qawmun la ya'lamun. Fa'innahum qawmun la ya'lamun. Mereka belum tahu saja. Nanti kalau sudah tahu juga, mereka akan menyadari mereka salah. Ya Rabb, ila man takiluni, ila qaribin yu'dhini, am ila ba'idin yu'limuni, fa ana radin ma lam taghdab alayya. Ya Allah, setelah di Taif ini aku dilempari dalam berdakwah, kemana lagi engkau akan antarkan aku untuk berdakwah? Apakah dari Taif ini tempatnya masih dekat dan di situ aku akan disakiti lagi? Atau tempatnya masih jauh dan itu akan dizalimi lagi aku di sana? Aku ridha ya Allah, aku akan nikmati sepanjang engkau tidak marah kepadaku. Sepanjang engkau tidak marah kepadaku. Ya Rabb, mohon munculkan kelak di bumi Taif ini. Laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa yang kelak akan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilempari, disakiti, keluar darah, menikmati itu semua. Ruku, disimpan kotoran di punggungnya, menikmati itu semua. Difitnah, dizalimi, menikmati itu semua. Indah. Hidup dengan orang munafik, dibimbing sampai mau tobat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dahsyatnya, ketika miniaturnya terkumpul di Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sangat luar biasa itu, maka Allah turunkan satu ayat. Jika Anda ingin sempurna mendapatkan kenikmatan hidup, maka ikuti semua petunjuk yang pernah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mulai tidur sampai dengan kita tidur lagi. Karena tidak ada teladan yang terbaik kecuali yang ini. Maka turun Quran surah 33 ayat 21. Bagian pertama. Quran surah ke-33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Allahu Akbar. Kalau nabi lain gak disifati dengan ini.
Nabi lain tuh cuman kisah ini, diikuti. Kisah ini, diikuti. Nabi Muhammad tidak. Langsung keluar kalimat uswatun hasanah. Uswah hasanah. Bahkan ayatnya di riwayat Warsh dan Qalun bisa dibaca dengan iswah. Qalun, Warsh dari Nafi'. Bisa dibaca dengan iswah. Laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanah. Iswah. Bisa uswah, bisa iswah. Dahsyat. Ini langsung penetapan dari Allah. Muhammad SAW beda, khusus, tidak sama dengan Rasul lain. Kata Allah, semua apa yang dikerjakan oleh beliau, itu akan jadi teladan dalam kehidupan. Jadi kalau Anda ikuti, langsung seketika Anda akan jadi teladan dalam hidup. Bapak Ibu, lihat sini. Harakatnya apa? Dhamma, di atas di bawah. Di atas. Karena itu di ilmu nahwu disebut rafa namanya. Rafa, di atas, tinggi. Rafa. Alamatnya dhamma. Harakatnya di atas di bawah? Di bawah. Bawah itu khafad, rendah, kecil. Khafad. Tandanya harakatnya apa? Kasrah. Nih. Saya inginkan Anda paham. Bukan menghafal. Menghafal mudah. Paham, itu yang paling penting. Kasrah. Kenapa disebut kasrah? Dari kata kasura, sesuatu yang pecah, kecil, lembut. Biasanya di bahasa Arab kalau harakat-harakat kecil, yang lembut, tipis, itu menggunakan kasrah. Sesuai dengan sifat. Misal, perempuan lebih lembut daripada laki-laki. Lembut, halus, kata-kata yang lebih lembut, lebih halus, maka untuk perempuan menggunakan kasrah. Laki-laki lebih terbuka, anta, anti, jazakallah khair, jazakillah khair, Jadi kalau ibu ingin mengucapkan selamat, terima kasih, kalau ke laki-laki pakai ka, jazakallah. Kalau ke perempuan pakai jazakillah, jangan tertukar. Ya. Saya pernah mengajar pakai batik, pakai peci apa, begitu selesai Ustaz, jazakillah khair. Masya Allah. Alhamdulillah. Di kasrah artinya pecah. Karena pecah jadi mengecil. Fathah terbuka. Dhamma terkumpul. Ya. Kasrah kecil, pecah. Hancur, tipis. Nah keluar dari sini jam 3. Mau itikaf itu jam 3 keluar. Tiba-tiba di pohon depan itu ada suara. Tunjuk. Kasrah. Fathah. Dhamma. Di situ lari. Sekarang belajar ilmu bahasa. Awas, 5 menit kita selesai. Fokus. Kenapa disebut kasrah? Kasrah menunjuk pada sesuatu yang pecah. Rendah. Kalau pecah itu jadi kecil ya. Kasura zujad. Kaca pecah, maka jadi kecil. Jadi kalau ada sesuatu menggunakan harakat kasrah, ini menunjuk pada sesuatu yang kecil, ringan. Makanya alamatnya khafad, di bawah, rendah. Kalau menggunakan sesuatu yang tinggi, terkumpul, rafa, tinggi. Dhammah terkumpul. In dhamma syai'u, berkumpul jadi banyak. Kalau ingin menunjukkan sesuatu yang banyak, maka gunakan harakat dhammah. Kemudian harakatnya tinggi di atas, rafa. Perhatikan. Ketika Allah menyebutkan Nabi menjadi teladan, kenapa menggunakan 2 harakat? Di atas tinggi, di bawah rendah. Seakan ingin menjelaskan kepada kita, Nabi Muhammad itu, jangankan perilakunya yang tinggi-tinggi, yang banyak bisa kita temukan. Cara sholatnya yang 1 rakaat sampai dengan kakinya bengkak. Ya, Masya Allah. Cara infaknya yang saat berinfak dengan 1000 ekor unta. Cara puasanya yang sangat luar biasa. Yang tinggi-tinggi, jangankan yang tinggi-tinggi. Yang kecil-kecilnya pun bisa jadi teladan. Cara senyumnya, cara jalannya, cara bangun tidurnya, cara masuk toiletnya, cara masuk masjidnya, cara pakai sendalnya, cara berpakaiannya. Itu kan kelihatan kecil. Cara berpakaian kan sederhana. Tiap hari berpakaian. Cara makannya, cara duduknya, cara menggunakan alas kakinya. Dengan sendalnya, dengan sepatunya, dengan terumpahnya. Cara mengenakan bagian pecinya, sorbannya, itu kan kecil-kecil. Tapi kalau Anda ikuti, jadi teladan. Muhammad. Karena itu dalam Islam, Anda akan temukan bimbingan dari Nabi dari bangun tidur sampai tidur lagi. Pasti ada. Silahkan tunjukkan kepada saya. Selain dalam Islam, bimbingan yang komplit dari bangun tidur sampai tidur, Anda nggak akan temukan.
Untuk menunjukkan kebenaran risalah Islam diturunkan seorang nabi terakhir namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau tunjukkan kalau Anda ingin menikmati kehidupan dengan baik, maka silahkan ikuti semua petunjuk Nabi. Itu langsung dari Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi Yang paling dahsyat saya tutup, jika Anda mampu mengikuti semua itu, maka semua pengikut Nabi akan jadi teladan di zamannya. Contoh, maaf ya, Abu Bakar ikut Nabi Muhammad SAW, diikuti semua perilaku Nabi. Nabi meninggal, Abu Bakar jadi teladan. Umar mengikuti, Umar jadi teladan. Utsman mengikuti, Utsman jadi teladan. Ali mengikuti, Ali jadi teladan. Wafat sahabat, muncul tabi'in, jadi teladan. Wafat tabi'in, muncul setelahnya tabi'ut tabi'in, jadi teladan. Pokoknya semua yang ikut Nabi akan diteladani dalam hidup. Anda tidak harus jadi ustadz, bukankah Utsman itu seorang pengusaha? Abdurrahman bin Auf seorang pengusaha. Amr bin As seorang diplomat, birokrat bahkan. Jadi apapun Anda, ikuti cara Nabi membimbing kita. Ustadz, bagaimana dengan kami perempuan? Ibu, bukankah Sayyidah Khadijah istri Nabi? Bukankah Aisyah istri Nabi? Bukankah Zainab istri Nabi? Makanya Nabi diizinkan menikah lebih daripada 4 perempuan. Karena semua istri-istri Nabi itu menjadi miniatur karakteristik semua perempuan di bumi. Makanya ibu pulang ke rumah, ibu baca sirah istri-istri Nabi. Ibu akan menemukan, ibu akan mirip siapa. Ibu akan temukan. Ya, ada yang cekatan, senang belajar, berarti seperti Sayyidah Aisyah. Ibu pelajari bagaimana riwayat Sayyidah Aisyah. Ada yang senang ngaca, senang macam-macam, kan? Ada yang senang misalnya mohon maaf bikin masakan dan sebagainya. Ada. Kalau Khadijah itu agak susah memang. Ya. Tapi bukan berarti nggak bisa diikuti. Cirinya sederhana Bu. Begitu suami melihat ibu, hilang setengah masalah. Khadijah. Itu dari Al-Bukhari nomor hadis 4-5. Nabi pulang dari Gua Hira. Ya, begitu kemudian melihat malaikat Jibril dalam bentuk rupanya, tergesa-gesa pulang ke rumah, dibukakan begitu melihat Sayyidah Khadijah setengah masalah hilang. Digenggam tangannya. Kata Nabi, zammiluni, zammiluni. Selimuti saya, selimuti saya. Dibawa kemudian ke kamar, diselimuti, keluarlah kalimat yang indah itu. Allahu Akbar. Sayang, engkau itu orang yang sangat baik. Engkau penyambung silaturahim. Engkau senang memberi. Yakinkan pada jiwamu, aku akan selalu bersamamu dalam suka dan duka. Istri begitu Pak. Hilang semuanya. Sudah selesai. Hilang semua kegelisahan. Khadijah. Coba besok antum pulang dari pekerjaan kan. Ada masalah. Nyampe rumah. Assalamualaikum. Dibuka. Masya Allah. Masalah tambah. Dah. Bonusnya, saya akhiri. Bonusnya. Orang yang mampu mengikuti Nabi SAW. Dalam setiap taraf hidupnya. Bukan hanya akan dijamin tenang hidupnya. Tapi orang ini akan langsung mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Itu ada di Quran surah ketiga Ali Imran, saya tutup ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad, katakan pada umatmu, jika mereka atau kalian serius mencintai Allah, maka buktikan cinta itu dengan mengikuti semua petunjuk Nabi Muhammad SAW. Mulai sekarang belajar ya Bu ya, Pak. Belajar, yang ringan-ringan dulu. Bangun tidur bagaimana petunjuk dari Nabinya. Mau makan petunjuknya bagaimana. Niatkan untuk mencintai Nabi. Niatkan untuk mengikuti Nabi. Jalan bagaimana Nabi berjalan. Berpakaian seperti apa Nabi berpakaian. Niatkan. Kalau Anda lakukan itu, yuhibbukumullah. Maka bonusnya Allah langsung mencintai kita. Kalau Allah sudah cinta, wa yaghfir lakum dzunubakum, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak cukup dengan amin, kita usaha dulu. Ciri orang yang diampuni dosa, maka akan dijaga semua perbuatan tubuhnya, terhindar dari maksiat. Maka kalau Anda sudah bisa mengikuti Nabi, kata Allah, mata akan dijaga dari maksiat, tangan dijaga dari maksiat, kaki dijaga dari maksiat. Maksiat itu buruk, lawan buruk itu baik. Maksiat itu sumber kegelisahan. Makanya orang yang maksiat itu gelisah. Gelisah lawannya tenang. Karena itu ketika maksiat sudah tidak ada dalam diri kita, orang ini hidupnya akan tenang dan pasti selalu akan ada dalam kebaikan. Itu puncaknya. Nah, Ustadz, saya bukan Nabi, saya bukan Rasul. Bagaimana saya manusia biasa bisa meniru kehidupan Nabi? Maka belajarlah pada 3 golongan. Ada siddiqin, ada syuhada, ada solihin. Siapa siddiqin? Siapa syuhada? Siapa solihin? Apakah nama orang? Ataukah nama tertentu?
kita akan bahas insya Allah di pertemuan berikutnya untuk bisa mengkaji sehingga pulang dari pengajian ini kita bisa memutuskan apakah Anda menjadi siddiqin. Jadi bikin peta hidup Pak, Bu. Dah, saya mau berubah nih, saya mau hijrah. Mulai malam ini saya akan jadi siddiqin. Mama, besok Papa jadi siddiqin insya Allah. Maksudnya apa ganti nama? Bukan. Ini, begini. Bikin kurikulum. Sekeluarga. Ada yang, saya nggak sanggup siddiqin. Saya maunya syuhada aja. Maka apa amalan-amalan menjadikan Anda syuhada? Saya nggak sanggup syuhada, saya mau solihin aja. Ya, maka Anda masuk golongan solihin. Tapi seperti apa makna itu semua? Kita akan dapati insya Allah di pertemuan berikutnya. Dan mudah-mudahan tidak termasuk dalam golongan waladdallin atau maghdub alaihim. Baik, itu yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Sebelum kita tutup, saya izin menyampaikan beberapa informasi. Pertama, mohon doa. Insya Allah malam ini, sekitar 10 menit lagi, adik-adik kita semua, kader-kader kita akan berangkat ke Sudan. Ya, tadi siang sudah kami lepas, dan sekali lagi pada orang tua mereka, tolong bersabar, didoakan mereka sedang berjuang. Insya Allah mereka besok Jumat akan sampai di Sudan, dan mereka akan belajar. Saya buka kesempatannya sampai S3, sampai mereka selesai dan pulang kembali. Mohon doa untuk mereka, supaya mereka istiqamah, karena sekali lagi, itu harapan-harapan kita. Saya membangun baik Quantum Akhiran Institute, ada At-Taisir, kita sekarang sedang siapkan proyek. Insya Allah dalam waktu dekat akuisisi terus berjalan. Saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang sama-sama beramal soleh. Nanti kita wakafkan sama-sama apa yang sudah kita bangun nanti. Dalam waktu dekat insya Allah ada Islamic Center yang kita siapkan. Dan yang pertama dibangun adalah pesantren. Jadi nanti ada 2 pusat hafalan Quran dengan pesantren. Jadi kalau sudah ada, mudah-mudahan bisa diinfokan dengan lebih cepat ya. Mohon doanya dan kita semua beramal soleh insya Allah. Yang kedua, untuk peserta karantina, itu insya Allah akan berakhir di bulan November, tanggal 20. Ya, mereka tepat 30 hari untuk proses hafalan. Alhamdulillah ada yang tadi saya katakan hafal 15 hari, ada yang 18 hari, ada yang nenek Bu 64 tahun. Ya, ikut bergabung juga. Ada yang 43 tahun, ada yang 12 tahun, ada yang 15 tahun. Alhamdulillah nggak ada batasan. Nah, ketika mereka selesai, akan ada persiapan untuk karantina akbar di bulan Desember. Nanti kami infokan tanggalnya dalam waktu dekat. Kalau sudah tahu, Anda bulati tanggalnya. Karena di situ saya akan mengajarkan bagaimana menghafal Quran di tempat-tempat Anda tinggal. Jadi tidak harus ikut misalnya karantina khusus. Saya sedang menyiapkan sekarang dan insya Allah dalam waktu dekat selesai dan tahap cetak. Di situ akan ada bimbingan. Mulai waktunya menghafalnya kapan, teknisnya bagaimana, mulai dari surat apa, insya Allah dilengkapi sampai di situ, sampai tahap-tahap ke pengulangannya. Insya Allah berlangsung di bulan Desember. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, ini nasihat saya untuk semua. Mulai hari ini, coba perbaiki hidup kita. Hal-hal yang nggak penting, tinggalkan. Saya ulang, hal-hal nggak penting tinggalkan. Jangan terlibat pada hal-hal yang nggak penting. Apalagi sesuatu yang sudah jelas hukumnya, nggak usah ikut terlibat di dalamnya. Ya, sekarang banyak orang dirisaukan dengan hal-hal yang sudah nggak penting. Banyak didiskusikan, banyak diperdebatkan sehingga mengganggu kesempatan itu untuk beramal soleh. Kalau bukan bagian urusan kita, udah tinggalkan saja. Orang sibuk membahas masalah cadar, sibuk membahas masalah celana cingkrang. Sudah Anda ikuti aja apa yang Anda kemudian bisa dapatkan dari bimbingan amal soleh. Hal-hal yang nggak penting jauhi oleh kita. Ya. Kemudian yang tidak bermanfaat tayangan mulai jauhkan. Karena satu saat kita akan wafat. Dan saya cuma mau sampaikan begini, perlombaannya semakin kuat Bu Pak. Sekarang anak kecil sudah pada hafal Quran. Anak kecil sholatnya sudah bagus. Bayangkan 5 tahun hafal 30 juz. Sholat sudah bagus. Anda 50 tahun baca Quran aja masih belum mampu. Anda butuh berapa tahun lagi? Terus Anda melibatkan diri pada sesuatu yang gak penting. Tayangan gak penting. Tontonan gak penting. Lalu kapan kita jadi baik ya di hadapan Allah? Kalau sampai usia sekarang kita masih belum baik, malu kalau pulang kepada Allah. Malu. Ya kita berubah jadi lebih baik, kita saling tolong-menolong dalam kebaikan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan itu wafat dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Ya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna ya Allah kull a'malina as-salihah wafiqna fima ta'allamna bih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, 'allimna ma jahilna, wafiqna lina'mala ma ta'allamna bih. Allahumma rabbana ya Allah ij'alna min ahli al-Qur'an
واجعل القرآن صاحبا لنا في الدنيا وشفيعا لنا في الآخرة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.